Al-Iman TV. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sesungguhnya orang-orang yang akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai manusia, terkadang kita di dalam melakukan sesuatu, kita bersandar pada diri kita, pada kekuatan yang kita miliki, sehingga terkadang seorang lupa dan lalai bahwa ada kekuatan yang dahsyat, pertolongan yang besar, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila seorang di dalam melaksanakan suatu amal perbuatan, dalam mengerjakan suatu amal kebaikan atau pekerjaan apa saja yang dilakukannya dari hal-hal yang dibenarkan oleh agama Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya seorang tidak hanya bersandar pada dirinya, namun hendaknya dia ingat bahwasanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmat dan pertolongan Allah Azza wa Jalla seorang dapat melaksanakan pekerjaannya, dapat melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini saya ingin untuk menyampaikan tentang keutamaan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla dalam semua urusan dan perkara yang kita lakukan, baik di dalam kehidupan mencari nafkah dalam hal berkaitan dengan keduniaan, maupun ketika seorang beramal berupaya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dan menjadikan tawakal kepada Allah sebagai salah satu simah, salah satu sifat dari orang-orang yang beriman. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-22, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya kalian bertawakal jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Jika iman kalian benar kepada Allah Ta'ala, maka bertawakkallah kepada Allah dalam semua urusanmu, dalam semua perkaramu. Adan yang dimaksud dengan tawakal, dimaksud dengan tawakal oleh para ulama menyebutkan makna dari tawakal adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah Azza wa Jalla, yaitu seorang benar-benar menyandarkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam dia mengambil atau mencapai
atau untuk mendapatkan suatu manfaat dalam kehidupan dia di dunia ini, atau di dalam dia menolak suatu mudarat, di dalam dia menolak suatu bahaya, suatu mudarat yang akan menimpa dirinya. Dia dan benar-benar ikhlas dari hatinya dan jujur, dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam hal perkara-perkara yang bersifat duniawi maupun dalam perkara-perkara yang bersifat akhirat. Ini semuanya merupakan kewajiban bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan bahwasanya la yu'ti wala yamna'u wala yadhurru wala yanfa'u illa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penuh keyakinan bahwasanya tidak ada yang memberikan, tidak pula mencegah, tidak ada yang mampu menimpakan suatu keburukan ataupun memberikan suatu manfaat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, seorang tatkala dia memiliki keyakinan ini dalam dirinya, maka dia akan bekerja, beramal, berusaha dan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita jumpai dalam Al-Quranul Karim, banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kita tentang perintah Allah agar kita senantiasa bertawakal kepada Allah dalam ibadah kita, dalam perniagaan kita atau usaha kita dan yang lainnya, dalam semua urusan-urusan kehidupan seorang hamba. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang ibadah kepadanya. Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita semuanya, fa'buduhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah engkau menyembah Allah dan bertawakkallah kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-129, fa in tawallau, apabila mereka orang-orang itu berpaling dari engkau wahai Muhammad, yakni dalam berdakwah kepada Allah, faqul hasbiyallah, maka ucapkanlah, katakanlah, cukuplah Allah sebagai pelindungku, la ilaha illa huwa, tiada sembahan yang hak kecuali dia, alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dan dia adalah zat, dia adalah penguasa, sehingga dia adalah zat yang memiliki al-arsyul azim, singgasana yang agung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula dalam mencari rezeki, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita di dalam firman-Nya surat At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duganya. Wa man yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, niscaya Allah lah yang akan mencukupinya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, dalam semua urusan perkara yang akan dilakukan oleh seorang hamba, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bertawakal kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159, fa idza azamta, maka apabila Anda telah bertekad, fatawakkal 'ala Allah, bertawakkallah kamu kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Maka dari itu, salah seorang salaf, murid dari Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, at-tawakkulu jima'ul iman, tawakal itu adalah merupakan puncak dari pembuktian seorang hamba terhadap imannya dalam semua urusannya, dalam ibadahnya, dalam mencari rezekinya, di dalam berdakwah kepada Allah, di dalam beramal dan seterusnya. Hendaknya seorang hamba senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, bertawakal kepada Allah bukan berarti seorang tidak melakukan upaya dan usaha, bukan tidak melakukan sebab, tetapi tawakal kepada Allah Ta'ala juga bagian dari tawakal adalah dengan melakukan sebab. Dan ini adalah sunnatullah yang Allah tetapkan. Namun sebab bukan segala-galanya. Kalau Allah menghendaki suatu,
Allah hanya akan mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Namun Allah mengajarkan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk tetap melaksanakan suatu sebab dalam menginginkan sesuatu atau mencapai sesuatu. Kita melihat dalam sebuah negeri kaum muslimin, Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, dan persiapkanlah yakni kekuatan yakni untuk melawan mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada kaum mukminin untuk menyiapkan kekuatan dalam melawan orang-orang kufar ketika itu. Dan menyiapkan kekuatan adalah salah satu dari amalan yang menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam juga melakukan sebab di dalam menghadapi orang-orang yang kafir yang memerangi kaum mukminin ketika itu. Kemudian kita lihat pula Allah perintahkan untuk bekerja dan berusaha dengan melakukan sebab. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, "Faidza qudiyatis salatu", maka apabila selesai melaksanakan salat Jumat, "Fantashiru fil ardi", maka bertebarlah kalian di muka bumi ini, "Wabtaghu min fadlillah", dan carilah dari karunia Allah. Ini menunjukkan bahwa bertawakal kepada Allah Ta'ala juga dengan melaksanakan sebab-sebab yang diperintahkan, yang dibolehkan, dan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengajarkan kepada kita untuk melakukan sebab, sebagaimana Allah perintahkan kepada Maryam binti Imran, ibu Nabi Isa alaihissalam, ketika beliau akan melahirkan putranya, beliau bersandar di sebatang pohon kurma. Seandainya Allah menghendaki, Allah hanya perintahkan kepada kurma itu untuk jatuh mendekati Maryam. Tetapi Allah menyuruh Maryam binti Imran dan firman-Nya, "Wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiya", dan goyanglah batang kurma itu, niscaya dia akan menjatuhkan bagimu yaitu kurma-kurma yang segar. Ini semua adalah sebagai pendidikan, pengajaran kepada umat ini untuk melakukan sebab. Maka di antara sebab-sebab untuk mendapatkan ridho Allah adalah dengan melakukan amalan, dengan berbuat, tidak hanya berbicara. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang tidak merugi adalah illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa cukup hanya beriman? Tidak. Wa amilus shalihat, dan mereka mengerjakan amal-amal soleh. Wa tawasaw bil haqqi, mereka saling wasiat-mewasiati dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabri, dan mereka saling wasiat-mewasiati di dalam kesabaran. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, buah dari tawakal kepada Allah Ta'ala yang pertama adalah apabila seorang bertawakal pada Allah Azza wa Jalla dalam semua urusannya, ini akan menjadikan, menambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala dia yang memiliki kekuatan, dia yang memiliki taufik, dia yang memiliki segala-galanya. Maka dengan bertawakal pada Allah, seorang semakin yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Ta'ala, dan dia pun melakukan usaha, tapi semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah yang akan mencukupinya. Yang kedua, di antara buah dari tawakal pada Allah Ta'ala, orang yang senantiasa bertawakal pada Allah Ta'ala akan terpelihara dari syaitan yang ingin menjerumuskannya ke dalam kebinasaan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-99, "Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya syaitan itu tidak mempunyai kekuatan atas orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan mereka senantiasa bertawakal kepada Tuhan mereka. Demikian pula tawakal pada Allah Ta'ala, di antara buahnya adalah menghilangkan was-was dalam diri seseorang. Terkadang seorang ketika dia akan mengerjakan sesuatu, maka datanglah perasaan atau bisikan syaitan membisiki dia bahwa pekerjaannya akan sial, akan tidak mendapatkan keuntungan. Maka dengan bertawakal pada Allah Ta'ala, seorang
itu dihilangkan oleh Allah dari dirinya perasaan-perasaan seperti itu. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, "At-tiyaratu syirkun." Seorang merasa adanya kesialan di dalam mengerjakan sesuatu, ini adalah perbuatan syirik pada Allah Ta'ala. Walakinallaha yudhibuha bitawakkul. Namun Allah akan menghilangkan perasaan itu dengan seorang bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, di antara buah dari tawakal pada Allah Azza wa Jalla, seorang akan mendapatkan izzah, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemuliaan di hadapan manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah." Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, fa innallaha azizun hakim. Maka sungguhnya Allah zat yang maha perkasa, lagi zat yang maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula tawakal kepada Allah Ta'ala akan membuahkan sebagai sebab seorang dimasukkan surga Allah Azza wa Jalla dengan tanpa hisab dan tanpa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighairi hisabin." Akan masuk surga dari umatku ini 70,000 tanpa dihisab. Dalam satu riwayat, tanpa diazab. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Humul ladzina la yaktawun." Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan sejenis pengobatan yang dilarang, ya, kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa. Kemudian yang kedua, wala yastarqun, dan orang-orang yang tidak meminta diruqyah, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal hanya kepada Rabb mereka. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa beriman kepadanya dan selalu bertawakal hanya kepadanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, tawakal pada Allah Azza wa Jalla adalah bentuk tauhid yang demikian besarnya dalam seorang hamba yang betul-betul dia memasrahkan semua perkaranya, dunia dan akhiratnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam seorang mengerjakan amal-amal kebaikan senantiasa disertai dengan tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam dia mencari nafkah dan rezeki, hendaknya selalu bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar apa yang dikatakan, "Man ya'tamada 'ala malihi qalla." Barang siapa yang dia selalu bersandar pada hartanya, maka hartanya itu adalah sesuatu yang sedikit. "Wa man ya'tamada 'ala aqlihi dhalla." Barang siapa selalu bersandar pada akalnya, maka dia akan tersesat dari jalan yang lurus. "Wa man ya'tamada 'ala jahihi." Dan barang siapa yang bersandar pada kehormatan dirinya, dhalla, dia akan terhina. "Wa man ya'tamada 'ala Allah." Namun barang siapa yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la qalla wala dhalla wala dhalla, niscaya dia tidak akan sedikit hartanya, dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan terhina. Oleh karena itu carilah kemuliaan dan iman dan tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا. ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا. ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimus shalah. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.